Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Ika di channel Rahma Lilika. Terima kasih teman-teman yang sudah klik video ini. Semoga teman-teman sehat selalu, dipermudah urusannya, impian serta keinginan segera tercapai. Amin. Video ini adalah video daily vlog Rahma Lilika, hanya perempuan biasa. Yaps, hanya perempuan biasa yang selalu belajar dari kehidupan. Video ini tentang kegiatan rutinitas sehari-hari dan setiap hari memberikan pengalaman. Oleh karena itu, Rahma Lilika mengambil pelajaran dari setiap pengalaman. Semoga videonya bermanfaat ya. Kali ini saya akan membahas tentang asal-usul dari sebuah daerah gitu ya. Jadi, kita kalau misal pergi dari daerah intinya merantau gitu ya, itu sebaiknya tidak melupakan dari mana dia berasal gitu ya. Pasti akan mudik ya, mudik mulih dili ya, kalau teman-teman lihat video saya sebelumnya tentang asal-usul kata mudik ya, dari bahasa Jawa dan dari bahasa Melayu, dan kapan mulai tradisi mudik itu ada di video saya sebelumnya. Kalau teman-teman belum lihat, boleh klik link di atas ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini sambil melihat pemandangan hijau gitu ya, pemandangan hijau, pemandangan riang rimbun. Nah, itu juga ada di video saya sebelumnya tentang manfaat melihat pemandangan hijau. Teman-teman boleh klik videonya di link gitu ya. Oke, ini kita sudah sampai di Arjosari. Ya, ini ada wisata pemandian air hangat dan monumen Sudirman, yaitu ada di Pacitan. Jadi jejak Sudirman itu juga ada di Pacitan gitu ya. Dan sekarang saya mau cerita tentang sejarah Kabupaten Pacitan ya. Menurut beberapa cerita yang saya dengar, ketika Babat Pacitan, Babat itu apa ya, dulu kan daerah hutan ya, nggak seperti sekarang ya, banyak rumah gitu. Kalau dulu kan masih hutan, nah itu istilahnya babat gitu ya. Nah itu Pacitan itu berasal dari kata camilan, sedap-sedapan, yaitu kayak makanan kecil yang tidak sampai mengenyangkan. Dan ini ya, kalau kita lurus kita Ponorogo Madiun, kalau kanan kita ke Banjarsari. Nah seperti itu. Jadi Pacitan itu makanya ibaratnya itu daerah yang minus gitu ya, kayak memenuhi kebutuhan pangannya itu tidak sampai mengenyangkan. Jadi istilahnya kayak gitu itu dulu. Jadi istilah Pacitan itu diambil dari kata, karena apa ya, karena daerah pegunungan gitu kan, aksesnya itu sulit gitu ya. Jadi nggak seperti sekarang gitu, jalannya udah lebar gitu. Dulu ketika saya kecil mau ke Ponorogo itu, kalau mau simpangan bis itu berhenti dulu gitu. Jadi sangat-sangat begitulah. Jadi dulu itu daerahnya minus, nggak bisa memenuhi kebutuhan pangan warganya gitu ya. Berbeda dengan sekarang. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa Pacitan itu berasal dari kata pacewetan. Jadi pace itu seperti buah mengkudu ya. Buah mengkudu itu bahasa Jawanya pace, dan wetan itu timur. Nah, jadi timur itu timurnya sebelah Jogja gitu ya. Jadi ketika perang Mangkubumen itu ya, perang Mangkubumen itu lari ke daerah timur. Jadi dari Jogja ya, Jogja ke arah timur, dia makan ketika itu perang ya, dia kalah lalu pergi ke daerah timur. Kemudian dia makan buah pace itu menjadi kuat ya. Oleh karena itu pace itu sampai sekarang juga legendanya buah yang bisa memberikan kekuatan. Nah, oleh karena itu pace wetan. Nah, gitu. Jadi kayak wetannya Jogja atau timurnya Jogja. Itu seperti itu. Dan ini kita sudah sampai di perbatasan ya, perbatasan Pacitan. Ya, ini ada dibangun tugu nanti ya. Kalau teman-teman lihat itu selamat datang di bumi apa sih? Bumi kelahiran SBY. Nah, gitu, nanti bentar lagi ada tugunya. Nah, ini sudah perbatasan daerah Ponorogo gitu ya. Sedangkan Ponorogo sendiri itu ada dari kata Pramana Raga gitu ya. Jadi Ponorogo itu dulu asalnya itu dari dua kata, dari Pramana dan Raga. Namun seiring berjalannya waktu kayak kesusahan gitu kalau nyebutin Pramana Raga gitu, makanya Ponorogo gitu. Pramana berarti daya, kekuatan, atau rahasia hidup gitu, atau permana gitu ya,
atau wadi gitu ya. Sedangkan raga itu artinya badan atau jasmani. Sehingga dua kata tadi itu bisa ditafsirkan sebagai di balik badan yang sehat tersimpan suatu rahasia hidup berupa olah batin yang berkaitan dengan sifat-sifat amarah, sufiyah dan mutmainah, katanya gitu. Ya gitu ya, jadi ini Pacitan, lalu kita lewat di Ponorogo dan bentar lagi kita melewati kota Madiun hingga sampai di Nganjuk tadi. Teman-teman sudah pernah lewat ke daerah situ belum? Jadi itu termasuk dari Karesidenan Madiun ya. Jadi kalau itu satu lagi ada yang belum terlewati, yaitu Ngawi. Ngawi itu masih termasuk dalam Karesidenan Madiun gitu ya. Jadi Madiun itu membawahi dari Pacitan, Ponorogo dan Madiun sendiri, kemudian Ngawi gitu ya. Dan sebentar lagi kita akan melewati Tugu Selamat Datang Pacitan awalnya itu. Kemudian setelah SBY selesai masa jabatannya 2 periode, itu Tugunya dirubah jadi ini, tulisannya dirubah. Dulu ucapannya Selamat Datang di Kabupaten Pacitan gitu ya. Tetapi seiring berjalannya waktu direnovasi dan diperluas. Dan dulu jalannya belum 2 gini, dulu cuma 1 ini. Kemudian karena banyak yang foto di depan Tugu Selamat Datang ini, akhirnya jalannya dibuat 2. Nah ini, akhirnya jalan dibuat 2 ini yang kita lewatin. Sebenarnya cuma 1 yang sebelahnya Tugu itu. Nah karena mengganggu gitu, ada yang lewat, ada yang foto, kan kasihan. Nah akhirnya jalannya dibuat 2. Ini yang saya lewati dan yang sebelah bawahnya itu Bumi Kelahiran SBY. Nah seperti itu. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Itu tadi sejarah dari Pacitan. Kemudian kita lanjut ke Ponorogo. Ponorogo sudah tadi ya, Pramana Raga. Sekarang kita lanjut di Madiun, dan ini adalah Masjid Agung Madiun. Jadi sejenak berhenti di masjid karena udah duhur gitu ya. Kalau saya mau cerita, kalau Madiun itu berasal dari kata Medi ayun-ayun. Medi itu artinya hantu. Ayun-ayun itu artinya berayun gitu ya. Nah katanya kenapa sih kok dialain Medi ayun-ayun gitu kan. Dulu ketika mbabat ya, lagi-lagi mbabat ya, daerah hutan terus dibabat. Nah itu ketika siapa namanya Ronggo Jumeno itu ketika mbabat kota Madiun itu katanya banyak hantu yang berkeliaran gitu, makanya Medi ayun-ayun kayak gitu. Nah ini sampai di tempat wudhunya ini. Duh kalau ngelihat keramiknya ini jadi inget Bunda Zulaiha ini. Mau dibersihin aja keramiknya masjid ini. Pakai sitrun sama vanis ya kemarin Bunda ya. Jadi kinclong. Dan ini tempat wudhunya itu melingkar seperti ini ya. Jadi bagus gitu. Ini saya kelilingin dulu sebelum wudhu. Jadi masya Allah. Dan sebelah sana itu masjidnya. Oke, ini saya wudhu dulu cari tempat yang nggak terbuka. Nah, ngumpet di sini. Nah, ini sebelah masjidnya. Terus sudah selesai, langsung kita ke parkiran. Oke, Madiun sendiri itu sudah selesai kita lewatin, lalu kita mau pindah ke Nganjuk. Kalau Nganjuk itu berasal dari kata anju, ya anju, yang berarti kemenangan atau kejayaan. Jadi aslinya itu anju. Nah, karena kebiasaan orang itu ditambahi nganjuk gitu ya. Terus biasanya asem jadi ngasem, ujung jadi ngujung. Nah jadi tambahan itu memang seperti itu. Dan ini kita lihat di INKA, Industri Kereta Api Indonesia, itu ada di Madiun. Jadi itu ya teman-teman, untuk Nganjuk itu dari kata anju yang arti kejayaan atau kemenangan. Kita tadi udah belajar atau cerita tentang Pacitan, Pacewetan, Ponorogo, Pramana Raga, kemudian Madiun, Medi ayun-ayun, dan Nganjuk dari kata anju. Oke teman-teman, ini kami di Waduk Bening ya, istirahat sebentar kemudian lanjut perjalanan. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menyaksikan video saya. Semoga terhibur dengan video sederhana saya ini. Tekan like apabila suka, jangan lupa subscribe, tinggalkan komentar yang positif. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.